Kenyang menelan sabar. Cinta terlarang ini dosa siapa? Episode 15. Oleh Belajar bersama bisa. Yuk, ikuti. Kau kasihan aku itu sakit. Bukan mudah bagiku untuk melalui semua ini. Tepat setengah tahun Eva menempati rumah mungil warisan neneknya Uria di atas bukit, di tepi pantai. Di sore hari Eva biasanya duduk di halaman belakang rumah, menikmati angin laut, membaca buku kumpulan puisi milik Asrul Sani angkatan 45 yang sudah ia baca puluhan kali atau membaca buku lain. Kemarin umurnya genap 28 tahun tetapi Eva merasa 10 tahun lebih tua. Nikah muda dengan Uria memang sudah menjadi keputusannya. Siapa sangka jika akan seperti ini. Di sini, detik jam seperti berat melangkah. Hari ini Eva memandangi dirinya di cermin. Masih cantik. Kerutan-kerutan yang ia takutkan di wajah tidak muncul sama sekali. Kulitnya memang sedikit pucat. Tapi mungkin itu karena efek obat. Terdengar suara bel memanggil. Ada paket untukmu dari kota, Nona. Ucap seorang kurir. Eva tersenyum mengangguk dan mengucapkan terima kasih. Cepat-cepat ia rogoh saku, lalu memberikan tip padanya. Saat membuka kotak besar berwarna oranye, Eva seolah sedang membuka kotak Pandora. Oh sayang. Sedikit gemetar Eva mengucapkannya sedikit panjang dan memeluk Teddy biru sang yang selama ini telah menemani. Eva kembali terpusat pada kotak itu. Ibu mertua mengirimkan peralatan merajut, beberapa cat minyak dan beberapa kuas lukis keramatnya. Semua peralatan itu adalah hobinya selama ini sebelum Eva berpikir bahwa semua itu membosankan. Beberapa wise dress, 2 gelas Paperweight yang ia beli di toko Loakso waktu zaman kuliah dulu, sebuah foto frame kosong berwarna putih dan sehelai amplop berwarna coklat muda terekat padanya. Eva, bagaimana kabarmu? Nak, Mama dan keluarga di sini sangat merindukanmu. Oh ya, selamat ulang tahun. Kami selalu mendoakan yang terbaik untukmu di sini. Umurmu kini 28 tahun dan kami yakin kamu tambah dewasa dan bijaksana dalam menghadapi hidup. Kamu bukan seperti anak menantu. Kamu seperti anak sendiri bagi kami. Terima kasih sudah mencabut tuntutannya. Uria kini sudah bebas dan biarkan saja dia menyadari kesalahannya sendiri. Belum selesai membaca surat itu entah mengapa hatinya terasa sakit. Meski tidak sesakit dulu Eva mencoba melanjutkan membacanya lagi dengan sedikit gemetar. Eva, tenangkan pikiranmu. Mama gak akan pernah merestui Uria menikah lagi dengan wanita manapun selain kamu. Meskipun Alena mempunyai anak dari Uria, Mama tidak akan pernah menganggapnya. Kamu jangan khawatir, percayalah hubungan kalian nanti akan baik-baik saja. Eva tahu keluarga Uria sangat menyayanginya melebihi anaknya sendiri, terutama mama dan almarhumah neneknya. Eva memang masih sangat mencintai Uria tapi tidak terasa rinai air mata membasahi pipi dan surat yang masih tergenggam erat di tangannya. Orang tuanya begitu baik, mengapa mempunyai anak seperti itu? Sampai mati pun Eva sangat sulit untuk memaafkannya. Tapi, oh tidak, takdir macam apa ini? Keluarga Uria meski hanya orang lain, mereka lebih menyayanginya daripada keluarganya sendiri yang terkadang tidak peduli. Percayalah Eva, pasti kamu akan bisa punya keturunan. Kita akan memberikan pengobatan terbaik agar kamu hamil kelak. Kalau di Indonesia tidak mampu, kita bisa membawamu ke Singapura, kalau perlu ke Australia. Apapun akan kita berikan yang terbaik untukmu. Eva sedikit terharu dengan kasih sayang keluarga mertuanya itu walaupun jujur ia belum benar-benar bisa menerima Uria atas perlakuannya yang kejam terhadapnya. Menggigil dan gemetar, Eva merogoh ke dalam amplop itu. Otaknya berpikir keras dan berputar-putar sakit. Ingatan akan pengkhianatan Uria menari-nari di kepala seolah akan pecah. Tepat sebelum Eva menciptakan labirin dalam minda, surat di tangannya meluncur terbang jatuh ke lantai. Tangannya tergesa-gesa memungutnya. Hatinya tidak siap. Sama sekali tidak siap. Eva sudah hampir melupakan untuk beberapa bulan terakhir ini. Tetap saja hati masih terasa nyeri.
Tanpa ia sadari pikirannya sudah berada di suatu tempat. Di atas bukit. Di sebuah bangunan tidak bertuan dengan begitu banyak pohon di taman. Sementara Uria kini menyibukkan diri dalam pekerjaannya. Memilih keluar kota untuk beberapa bulan cara terbaik untuk menenangkan diri. Satu sisi keluarganya menekan hanya Eva yang direstui oleh mamanya. Lalu bagaimana dengan istri keduanya? Kenapa Mama tidak adil pada Dena? Bukankah dia juga menantu Mama? Tanya Uria dalam sebuah percakapan via telepon. Sekali tidak ya tidak. Kamu harusnya bersyukur bisa keluar dari penjara karena Eva memaafkanmu. Uria. Nanti, Dena akan aku buat hamil dan punya anak. Pasti Mama akan menerimanya. Sekali tidak ya tidak. Sampai mati pun Mama tidak akan mengakuinya. Kalau Dena punya anak, itu juga kan cucu Mama nantinya. Sekali tidak ya tidak. Kalau kamu sayang keluarga dan Mama, tinggalkan wanita itu. Aku cinta sama dia, Mama. Makan tuh cinta. Kapan kamu sadar? Apa kamu udah gak mau dengerin kata-kata Mama lagi? Bukan begitu, Mama. Keduanya adalah istriku dan aku harus adil dengan mereka. Istrimu hanya Eva. Camkan itu Uria. Kapan kamu sadarnya? Maaf Mama, aku tidak tahu. Ya udah besok sambung lagi. Uria mematikan teleponnya. Kini otaknya benar-benar pusing tidak tahu harus berbuat apa. Hari itu juga, setelah memesan tiket pesawat Uria terbang ke Bali menemui istri keduanya dan untuk sementara waktu ia memang tidak berani menemui Eva. Sudah kepalang basah, maju kena mundur kena. Biarkan waktu yang akan menjawabnya. Jika rindu sekedar kata-kata, mengapa sakitnya begitu nyata? Ketika rindu tidak bersambut hati siapa yang tidak kesal, jengkel, marah sudah pasti bahkan kerja pun tidak tenang. Hari itu sepulang kerja ia langsung pulang ke rumah kontrakan yang tidak begitu jauh dari tempat kerjanya. Sudah menjadi ciri khas rumah di Bali dipenuhi ukiran dengan gaya seni tinggi dan sesampainya di depan pintu rumah lalu ia mengeluarkan kunci dari tasnya. Aneh pintunya tidak terkunci. Ah mungkin aku lupa tadi menguncinya. Pikir perempuan berambut ikal itu. Setelah masuk ruangan tengah ia lempar tasnya ke arah sembarangan begitu saja. Lalu perempuan itu membuka baju kerjanya dan ditaruh di atas sofa. Ia masuk kamar mandi setelah meletakkan sepatunya di rak sepatu yang tertata rapi. Langsung menyiram tubuhnya begitu saja tanpa membuka pakaiannya karena ia memang sangat penat dan letih. Kesepian hatinya merasuk membelenggu jiwanya yang gersang dengan menangis menggugu dalam kamar mandi satu persatu kain penutup kulit melayang hingga tanpa sehelai benang. Kak, adek kangen. Kenapa kamu tega lakukan ini padaku? Ucapnya dengan air mata larut bersama air yang menyiram tubuhnya. Kangen ama siapa? Sebuah suara yang tidak asing membuat wanita molek itu terkejut. Alena kaget senang melihat kekasih hatinya tiba-tiba ada di kamar mandi. Aku udah curiga pintu rumah tidak terkunci. Seingatku tadi aku sudah menguncinya. Benarkah? Tadi siapa yang kangen? Uria lekat sekali di mata Alena. Jarak begitu dekatnya. Uria bisa memandang mata bidadari yang selalu bermain dalam minda. Sebaliknya, sorot mata Uria bagi Alena adalah pancaran kehangatan dan kedamaian sekaligus jendela harapan hidupnya yang lembut selaput sendu. Kakak nakal. Jawab Alena manja dengan berbisik pula. Dibalasnya tatapan pria itu dan sejenak keduanya membiarkan jiwa mereka tertaut di jembatan pelangi yang tercipta dari dua pasang mata. Menghanyutkan damai. Kangen. Bisik Uria lagi sambil menghela nafas dalam-dalam menikmati harum segar nafas Alena. Ia seperti sedang menghirup aroma mistis. Membuat dadanya seperti dipenuhi perasaan bahagia dan keindahan semata. Teruntuk tuan perangkai aksara tidak bertuan. Aku tidak pernah tahu bagaimana isi hati terpatahkan. Kejauhan aku sedang belajar menata hati yang terabaikan. Bahwa dalam ini kehidupan memang ada yang dinamakan dengan cinta berbagi kebahagiaan. Bila hari telah berganti bulan, tetap juga tidak ada kepastian. Biarkan takdir berjalan sesuai kehendak Tuhan. Walaupun banyak hati menawarkan untuk janji kebahagiaan. Pada dasar kemungkinan aku akan kembali dibuat limbung termakan perasaan. Sebenarnya jalan pulangmu di mana?
Tuan, siapakah rumah untuk kamu tuju sebagai tujuan? Berliku kelok tidak beraturan. Di pinggir jalan kamu banyak meninggalkan janji untuk para puan. Hati-hati memulai permainan. Semoga tidak game over berantakan. Jangan sampai hanya sekedar bermain kemudian pergi tanpa keadilan dan kepastian. Ah, kakak jahat. Jawab Alena pelan sekali. Mendesah sebelum selesai kata-katanya. Uria langsung melumat bibir manis wanita itu. Alena meraih pinggang Uria. Memeluknya dengan sayang. Menengadahkan mukanya menawarkan tomat yang merekah basah. Ayo, banjiri sawah yang sudah mengering jika memang keduanya saling merindu. Buat semuanya bawah larut dalam desah tidak berkesudahan. Mungkin dengan begitu mereka bisa mencapai puncak-puncak kenikmatan agung surgawi. Uria membiarkan tubuhnya sedikit terhuyung dipeluk oleh Alena. Muka bidadarinya itu dekat sekali dengan mukanya. Nafasnya yang harum menerpa bersama gemercik air jatuh memantul di atas lantai kehidupan. Di bawah sana. Berdiri tegak. Kokoh seperti tugu Monas. Tanpa ragu. Uria mencecapi bibir yang mempesona. Mengulumnya dengan sepenuh hati. Menumpahkan segala perasaannya ke buah stroberi perempuan yang sudah menyita hidupnya. Alena memejamkan matanya erat-erat. Menutup pandangannya dari dunia nyata. Membiarkan jiwanya terbang ke alam maya yang penuh ketakjuban. Bibir pemuda itu terasa hangat di sana. Membiaskan citra kasih yang merayapi leher. Turun ke dadanya. Membuatnya melayang seakan berenang-renang di lautan perasaan yang amat dalam. Alena membiarkan dirinya terlena karena ia ingin pula segera menemukan. Ada apa di dasar perasaannya? Apakah perasaan terkuat ataukah semacam episode sesaat dalam hidup yang tidak pernah bisa diduga sepenuhnya itu? Perlahan tapi pasti, keduanya saling lekat mengulum dan saling melumat segala kegundahan akibat musim kemarau. Kemesraan mereka berkembang berbuah menjadi kehangatan melintasi 9 samudera asmara. Alena semakin jauh terlena. Merasakan desir darahnya bertambah cepat dan daerah-daerah terlarang di tubuhnya seperti terbangkit oleh sebuah kekuatan sihir. Kedua tangannya merangkul leher Uria, merengkuh tubuh lelananging jagat itu agar lebih erat terhenyak ke tubuhnya. Nafasnya mulai memburu dan resah gelisahnya mulai terdengar nyata. Uria terbuai, merasakan kelembutan kehangatan seroja bergoyang dalam pelukannya bagai segumpal awan yang dapat membawanya terbang. Nikmat sekali rasanya memeluk orang terindukan setiap hari, bisik keduanya dalam hati. Harum tubuh mereka sangat memabukkan, membuat Uria terasa berada di salah satu sudut di nirwana, di mana segalanya cuma keindahan dan kenikmatan belaka. Mengalir seperti air ke telaga bening tanpa warna, ia merebahkan segala kerinduan di lantai dermaga, menindihnya dengan sepenuh cinta. Memberikannya kenikmatan berkali-kali, bertubi-tubi tanpa henti melintasi 9 samudera asmara. Musim penghujan telah tiba. Sawah yang kering gersang itu telah diairi hingga banjir bandang dengan skala Richter namun tidak berpotensi tsunami. Hanya meledak gemetar hingga tepar. Bunga yang layu itu kini mekar mewangi menghiasi indahnya surga dunia. Terserah orang mau bicara apa. Jika sudah jatuh cinta siapa yang bisa menahannya? Apa jatuh cinta itu salah? Jawab. Next episode selanjutnya.